Kembali lagi di HSC Channel membahas mengenai perpajakan di Indonesia ya. Hari ini saya mau ngomong tentang PPN atas barang tambang. Jadi teman-teman, sebagaimana kita ketahui, sesudah berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang dikeluarkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 lalu, maka berlakulah beberapa ketentuan PPN dan mereformasi, terutama salah satu adalah barang tambang. Apa aja barang tambang ya? Barang tambang apa aja ya? Ada misalnya barang-barang mineral ya. Tentu yang ditambang yang berharga ya tentu barang-barang mineral seperti nikel, besi, bauksit. Tentu misalnya juga termasuk harusnya barang-barang galian C, yaitu misalnya pasir, kerikil, dan batu split atau batu kali atau batu apa-apa yang untuk kebutuhan bangunan. Nah, barang-barang tambang ini tadinya sebetulnya tidak dikenai PPN. Tapi tidak dikenai PPN itu justru menambah masalah atau membebani industri pertambangan. Mengapa? Soalnya menggali mineral di dalam perut bumi kan tidak mudah. Kita ketahui bersama tidak bisa menggali begitu aja, tetapi harus dengan alat-alat berat. Nah, alat-alat berat itu perlu belanja modal yang besar dan pasti dibelinya dengan PPN. Nah, kalau yang tidak belanja modal sendiri, itu pasti meng-hire pihak ketiga sebagai kontraktor untuk melakukan penggalian. Lalu dengan penggalian itu tentu kontraktor harus mengecas PPN. Nah, PPN yang diabsorb oleh perusahaan pertambangan tidak bisa dikreditkan karena waktu dijual hasil pertambangan itu biji besi, biji nikel, biji bauksit itu tidak bisa dikenakan PPN ya. Nah, dengan undang-undang ini berita baiknya adalah sudah dikenakan PPN. Artinya kalau dikenakan PPN bagaimana? Begitu tambah 11%. Tapi 11% itu bisa cas kepada perusahaan pengolahan ya, karena untuk hilirisasi daripada industri pertambangan di mana sekarang sudah banyak sekali smelter-smelter yang dibangun dan sudah dibangun dan mungkin sebagian sudah operasi. Ada bauksit, ada besi, dan nikel. Kita tahu pemerintah sangat concern dengan meningkatkan investasi di bidang smelter untuk kebutuhan baterai dan industri konstruksi di dalam negeri. Jadi di Indonesia sekarang sejak April ya, karena undang-undang yang berlaku untuk harmonisasi perpajakan untuk pajak untuk PPN itu berlaku dari 1 April lalu. Bukan 1 April ya, 1 Mei ya, karena berlaku dari 1 Mei. Either 30 April, lagi confirm lagi ya. Jadi khusus untuk PPN yang berlaku itu sudah dikenakan sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang baru, tarifnya 11% dan khusus dia bagi industri pertambangan Anda sudah harus mengenakan PPN ya. Nah, ini buat yang pertambangan yang baru biasanya sudah dinotifikasi atau sudah diberitahu ya oleh KPP segera mengunduh PPN ya, dan pajak pemasukan bisa dikreditkan. Nah, itu berita bagus ya, karena Anda semua kontraktor punya PPN, Anda bisa kreditkan nih, beli belanja barang, beli bensin, beli solar. Anda PPN yang masuk dari Pertamina Anda bisa kreditkan ya. Semua kontraktor atau supplier Anda minta PPN Anda tidak masalah, karena Anda bisa offset dengan penjualan dengan PPN dari penjualan ya. Penjualan ekspor juga tidak masalah, karena kenapa? PPN-nya 0%, tapi semua PPN maksudnya boleh direstitusi dengan lebih mudah. Nah, itu adalah satu keuntungan yang luar biasa ya teman-teman. Tapi teman-teman bagi yang mungkin pertambangan kecil ya, yang ada KP atau apa IUP ya, izin usaha pertambangan kecil yang mungkin belum dinotifikasi atau belum diberitahu oleh kantor pajak untuk segera melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Segera teman-teman laporkan diri Anda, karena itu satu kewajiban yang Anda harus kerjakan, karena barang yang Anda jual tersebut sudah merupakan barang kena pajak ya. Nah, jangan khawatir kalau ini ditambah kos, karena itu justru merupakan pertambahan efisiensi di bidang pertambangan, di mana Anda kalau cas harusnya perusahaan-perusahaan yang
menerima produk Anda, pun jika Anda ekspor, itu bisa Anda klaim dengan menyatakan bahwa itu 0%. Kemudian semua hasil operasional Anda sewa alat, beli solar dari Pertamina, itu PPN-nya bisa dikreditkan. Dan jangan lupa, jadilah PKP supaya Anda aman. Kalau tidak, Anda tidak memungut PPN, Anda sendiri yang harus dibebankan oleh negara. Dari berapa harga yang Anda jual, Anda kena sendiri PPN 11%. Nah, itu berat bukan? Jadi sekarang dengan kondisi yang demikian, saya ingatkan sekali lagi, bagi yang tidak mengerti cara PKP, segera hubungin AR Anda, ini kan KPP Anda sendiri. Atau Anda kalau minta pertolongan atau Anda butuh advice lebih lanjut mengenai masalah PPN ini karena Anda belum familiar tadinya, silakan bisa komunikasi dengan kami ya. Demikian. Nah, untuk next selanjutnya saya juga bahas mengenai PPN ini, PPN tapi khusus untuk barang-barang pokok ya. Nanti kan saya di pembahasan channel berikutnya. Sekian dan terima kasih untuk notifikasi hari ini. Semoga bermanfaat bagi yang sudah merasakan manfaat dari pemberitahuan ini. Segera info ke pos Anda atau atasan Anda yang mungkin belum tahu, atau teman Anda yang mungkin administrasi di perusahaan pertambangan kecil, atau juga memang mungkin kalau ada yang perusahaan tambang besar, kan saya punya klien nih yang baru nggak bahwa mereka harus mengecas PPN. Segera beritahu mereka ya, dan tunjukkan video ini kepada mereka untuk dapat mereka kasih tahu ya. Dasarnya apa? Sekali lagi saya belum tutup ya, mengenai adalah pasal 4A dari undang-undang PPN kita ini berubah ya. Tadinya dari ada 2 jenis, yaitu dari ayat pasal 4A ayat 2, yaitu dari 2 poin atau poin A dan poin B yang dihapus ya. Tadinya di undang-undang lama, yaitu nomor 42 tahun 2009, itu menyatakan ada hasil barang pertanian ya, barang pertambangan atau pengoboran yang diambil langsung dari sumbernya. B, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, itu tidak dikenakan PPN. Tapi sekarang karena tidak dikenakan PPN-nya dihapus, itu yang sejak 1 April lalu berlaku ya. Demikian ulasan dari saya. Kita nantikan channel berikutnya, stay tune.